Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang melimpah curahkan karunia dan kenikmatan kepada kita. Tidak ada kenikmatan yang kita rasakan kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian melainkan semuanya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba yang syakur. Allah mengatakan di dalam surat Saba ayat yang ke-13, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Daud, dan perintah ini tentunya bukan khusus kepada mereka, beliau-beliau saja, melainkan ayat ini juga cakupannya umum. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan Allah mengabarkan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka kalau kita menyadari bahwa Allah menggolongkan hamba-hamba yang syukur tersebut sedikit, mengapa kita tidak berlomba untuk masuk dalam golongan tersebut? Kalau seandainya saja misalnya Allah katakan hamba-hambaku yang bersyukur banyak, itu belum dipastikan kita termasuk dalam golongan tersebut. Apalagi kalau Allah sampaikan hamba-hamba yang bersyukur itu sedikit. Ya, maka sudah semestinya, sudah sepatutnya dan seyogyanya kita berlomba. Ya, dan dalam kebaikan demikian Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Allah mengatakan juga dalam ayat lain, wasari'u, bersegeralah, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju peringatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ayat-ayat yang serupa dengannya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab kita dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. Faidah-faidah yang dipetik dari kisah Luqman Al-Hakim yang diambil dari ayat-ayat di dalam surat Luqman. Terakhir kita membahas faidah yang ke-11 ya. Tentang berkasih sayang dalam cara berdakwah khususnya kepada keluarga kita. Baik istri, orang tua, anak ya, dan cara memanggilnya pun akan memberikan dampak pengaruh dalam penerimaan. Ya, misalnya kita menasihati anak, maka cara kita menyampaikan itu akan berpengaruh kepada mereka. Maka kita masuk di dalam kesempatan kita pada malam hari ini, masuk faidah yang ke-12 ya. Syekh mengatakan di dalam faidah yang ke-12 ini, mura'at al-awlawiyat fi da'wah ila Allah. Jadi maksudnya adalah kita memperhatikan tahapan dalam kita berdakwah. Jadi mana yang lebih awal? Ya, awalnya mana? Yang pertama kita sampaikan apa? Dan ini penting diperhatikan oleh setiap orang tua. Kita yang sudah menjadi orang tua, jadi seorang ayah, seorang bapak, atau mungkin sebagai seorang dai, atau kalaupun tidak dai, orang yang didengar nasihatnya, maka perhatikan apa yang pertama kali disampaikan kepada orang lain. Tentunya jamaah azanillahu iyakum, semua perkara agama tidak ada yang perkara remeh, tidak ada. Semua perkara agama itu penting. Tetapi ada yang terpenting dari hal yang penting. Ya, makanya kata para ulama ungkapannya al-aham fal muhim. Yang paling penting dulu baru kemudian yang penting.
Jadi artinya di sini menunjukkan apa? Semua urusan agama itu penting. Makanya ketika Nabi SAW dikatakan kepadanya atau tentang beliau, maka ada seorang Badui yang mengatakan, ya, apa ajaran agama ini? Maka mereka para sahabat mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidaklah meninggalkan sesuatu yang menghantarkan ke dalam surga kecuali Allah, kecuali beliau sedang menjelaskan. Dan tidak ada sesuatu yang akan menghantarkan seorang kepada neraka kecuali Rasul SAW telah mencegah umatnya tidak mengerjakan tersebut agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Bahkan hatta al-khala, ya, tentang bab WC, bab buang hajat, ceboknya pun diajarkan dalam Islam. Artinya semua perkara penting dalam agama. Ya, tapi ada perkara-perkara yang paling pertama diajarkan tahapannya, kemudian tahapan berikutnya ya kepada perkara-perkara penting yang di bawah daripada perkara yang lebih penting tersebut. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang pertama diajarkan yang dikutip di dalam atau dalam faidah kisah Luqman Al-Hakim, yaitu tentunya adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gharsul i'tiqad, menanamkan akidah kepada anak-anak. Kemudian wal iman an-nafi', kemudian tentang keimanan. Ya, bicara iman akidah, bicara akidah ya iman. Makanya Syekh bin Baz hafizahullah taala ketika beliau menulis karangan tentang akidah, ya, beliau menjelaskan rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan seterusnya. Itu dijelaskan, disyarah sama beliau dalam kutaib kecilnya. Nah, pembahasan judulnya adalah akidah. Karena memang akidah tidak lepas dari pembahasan iman, dan iman itu kaitannya pasti dengan akidah. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Baik, kemudian setelah itu apa? Ibadah kita ajarkan kepada anak-anak. Walaupun kita tidak pungkiri jamaah azani Allah wa iyyakum, dulu para ulama apa yang mereka ajarkan terlebih dahulu? Kisah-kisah dari perkataan mereka apa? Adab sebelum ilmu, kan begitu. Ya, sebagaimana ketika Imam Ahmad diajarkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, ya, idhab bi Ahmad, pergi engkau ke Ahmad, carilah ta'allam al-adab minhu qabla an tata'allam al-ilma. Belajar kamu adab dari gurumu itu sebelum kamu belajar ilmu. Ya, tapi di sini tidak menafikan kemudian ibadah seperti salat dan seterusnya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat wahum abna sab'a sinin. Wahum abna sab'i sinin. Sedangkan mereka sekitar umurnya adalah 7 tahun. Wadribu, dan mereka boleh dipukul ketika mencapai wahum abna asyri sinin, ketika mereka usianya mencapai 10 tahun. Jadi artinya pelajaran akidah, pelajaran ibadah itu diajarkan sejak kecil, sejak dini. Kemudian setelah itu adab dan akhlak, dan ini juga antara perkara penting. Ya, ketika Rasulullah SAW dikatakan ya tentang beliau, atau beliau SAW mengatakan apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi tahapan dalam menasihati, tahapan dalam berdakwah, tahapan dalam menyampaikan al-haq kepada manusia itu diajarkan juga dalam agama. Ya. Dari tahapan akidah, kemudian ibadah, kemudian adab, akhlak, semua diajarkan dalam agama. Dan paling penting tentunya yang diambil faidahnya dari kisah Luqman Al-Hakim adalah tentang bagaimana anak itu meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Karena kalimat pertama yang disampaikan Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Berbicara syirik artinya berbicara lawan dari tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, maka mau tidak mau dia harus meninggalkan kesyirikan. Orang yang meninggalkan kesyirikan, maka harus dia isi hak tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan para ulama jamaah azani Allah wa iyyakum, namanya adalah at-takhliyah qabla tahliyah. Ya, ini kalimatnya perlu kita pelajari ya. At-takhliyah pertama dengan kha, at-takhliyah.
qabla at-tahliyah dengan ha. Jadi pengosongan sebelum pengisian. Kalau kita bicara tangki motor, tangki mobil ya, untuk diisi bahan bakar bensin misalnya. Kalau kotor itu kan nggak diisi terus kan, tapi diapakan dulu? Bersihkan dulu, dikosongkan dulu, dikuras dulu, dibersihkan mungkin karat-karatnya yang menempel di dalam tangki tersebut, kemudian diisilah baru yang murni. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat kursi berapa? Ayat kursi ayat keberapa? 255 ya. Ya berarti 256 ya bawahnya ya. Allah mengatakan apa? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas mana jalan yang benar dan jalan yang menyimpang. Apa kata Allah? Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang mengkufuri taghut, sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali ikatan yang kuat, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini lihat, Allah tidak menyatakan dulu barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian dia mengkufuri taghut. Tapi justru yang pertama disebutkan adalah barang siapa yang mengkufuri taghut kemudian beriman kepada Allah. Nah, inilah yang dikatakan dengan tadi at-takhliyah. Hapuskan dulu semua bentuk kesyirikan, kemudian isi dengan keimanan. Ya, tinggalkan semua bentuk sembahan-sembahan selain Allah, kemudian sembahlah hanya Allah semata. Ya, ini at-takhliyah, dikosongkan dulu, ya, kufuri semua sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah, kemudian isi hati dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Artinya berarti apa? Setelah itu tentunya engkau hanya mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah semata. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faedah yang ke-13. Sesungguhnya kesyirikan, inna syirka a'dhamu dzunub, adalah dosa yang paling agung, wa akhtaruha, dan yang paling bahaya. Itu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Luqman Al-Hakim pertama kali mewanti-wanti anaknya adalah syirik dulu. Itu pertama kali. Bahkan lebih dahulu daripada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ini berarti penting juga. Kita kadang mengajarkan, nah kamu jadi anak berbakti, tapi lupa menyampaikan tentang hak dia kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun ya, saya tadi terfikir ketika mau wudu ya. Kita yang punya anak ya, saya sudah punya anak, para ikhwan yang sudah punya anak atau yang nanti akan punya anak. Kalau anak kita ditanamkan untuk taat kepada Allah, maka mau tidak mau akan taat kepada kita sebagai orang tua. Karena itu konsekuensi taat kepada Allah adalah taat kepada orang tua. Jadi motivasi kita kepada anak itu jangan salah, Pak. Kadang kita, nah kamu berbakti sama orang tua nanti akan taat sama Allah. Yang perintahkan kamu untuk mentaati saya sebagai bapak, dia sebagai ibu kamu, siapa? Allah. Jadi wujud kamu taat kepada Allah adalah taat berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita tanamkan, pokoknya semua yang diperintahkan Allah kamu taati, maka diantaranya adalah konsekuensinya adalah wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Nah demikian pula dengan kaitannya dengan faidah yang ke-13 ini, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling agung, itu kesyirikan. Nah, Luqman Al-Hakim di sini mewanti-wanti anaknya perkara yang paling membahayakan kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Yaitu apa? Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau faham ya apa yang harus disampaikan kepada anak. Yang pertama adalah tentang tauhid tadi. Mentauhidkan Allah, maka mau tidak mau lawannya adalah jangan sampai dia jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in.
Di dalam kalimat atau nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim, ya, sebetulnya tercantum atau terkandung di dalamnya beberapa kemungkaran, ya, di mana anaknya itu diperintahkan untuk meninggalkan itu semuanya. Yang pertama di antaranya adalah al-kibr, sombong. Kemudian al-ghurur, terpedaya atau dia ujub, tertipu dengan amal solehnya dan seterusnya. Kemudian al-khuyala, angkuh, ya, sombong, angkuh. Tetapi yang paling pertama dilarang oleh Luqman Al-Hakim atas anaknya apa? Syirik. Di ayat ke-12 itu. Ya, padahal ada larangan-larangan lain, tetapi ya di sini berarti apa? Menunjukkan bahwasannya itulah yang paling bahaya. Walaupun semuanya bahaya, ya, semua dosa tidak ada yang tidak bahaya, semuanya bahaya. Tetapi Luqman Al-Hakim menyampaikan yang paling penting disampaikan dulu tentang larangan Allah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke faidah yang ke-14. Ahammiyatu tansyiatil abna'i minas sighar ala tauhid wal ikhlas. Ini ada kaitan satu dengan yang lainnya. Pentingnya menanamkan kepada anak-anak dari sejak dini, sejak kecil, ala tauhid wal ikhlas, untuk mentauhidkan Allah dan ikhlas. Wal bu'du anisyirki, dan menjauhi kesyirikan. Dan ini juga diambil dari kalimat ya bunayya la tusyrik billah. Dari kecil, ya, dari sejak kecil. Jangan kemudian katakan ini belum cukup umur kita sampaikan tentang syirik, belum cukup umur. Sampaikan sejak kecil. Ya, nanti lama-lama faham dia. Karena sejak dini, ya, kemudian berproses, dan bukan berarti sejak kecil, misalnya sejak mulai sudah bisa bicara, ya, usia 3 tahun misalnya, atau di atas 2 tahun, masuk ke 4 tahun, sampaikan saja. Apa-apa yang menjadi hak Allah, apa-apa yang dilarang Allah, maka disampaikan. Agar tertanam kepada anak-anak tauhid dan ikhlas, yaitu memurnikan ibadah semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada sebuah hikmah, ya, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Hikmah kenapa dinamakan anak itu yang terbaik dengan nama apa yang terbaik? Abdullah dan Abdurrahman. Itu ada hikmahnya. Nabi SAW mengatakan khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Walaupun pada prakteknya ada nggak anak Nabi Abdullah? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Al-Qasim, kemudian Ibrahim, ya, pada prakteknya. Ya, jadi anjuran, artinya tidak wajib gitu, ya. Nanti semuanya nama Abdullah ketukar semua, ya. Satu Ciapus Abdullah, Abdurrahman semua namanya, ya. Ya, tapi ini tetap sunnah, ya, nggak boleh kita pungkiri, nggak boleh kita hindari. Nah, ini kata Syekh di sini. Kenapa? Karena anak itu disandarkan kepada sang penciptanya. Abdullah, hambanya Allah. Ini hikmahnya apa? Penanaman tauhid. Kamu ini hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya sang pengasih, maha pengasih. Ini penanaman tauhid juga. Jadi dari perihal nama saja itu menunjukkan akan hikmah agung tentang hak Allah, yaitu tauhid. Agar anak tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari penamaan terbaik untuk anak-anak kita. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah azanillahu iyyakum, faidah yang ke-15. Masih berhubungan sebetulnya. Inna syirka azlamu zulm wa azamul jurm. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim dan kejahatan yang paling besar. Jadi kalau kita bicara kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, dosa, ya ingatlah bahwasanya syirik adalah yang paling besarnya. Baik. Faidah yang ke-16, pentingnya orang yang belajar, hajatul muta'allim
wal mad'u ila ma'rifati thamaratil awamir wa khuturatin nawahi. Jadi orang yang belajar itu harus tahu tentang pentingnya, tentang pengetahuan apa buah dari perintah dan apa buah dari larangan. Jadi apa thamarahnya, apa kalau kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan, apa hasilnya, apa buahnya gitu. Kenapa? Liyatamakkan minal imtithal, agar kita itu teguh, Pak. Ketika jalankan perintah ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita raih. Dan ketika kita tinggalkan larangan, apa yang akan kita dapatkan dari kita meninggalkan hal tersebut. Fa idza dzukira lahul amr ihtaja an yuzkar lahu al faidah wa thamarah. Jadi kalau dikatakan tentang perintah, maka sampaikan juga tentang apa faidahnya, apa buahnya dari kita mengerjakan perintah tersebut. Wa idza dzukira lahun nahyu ihtaja an yuzkar lahu al aqibah al wakhimah allati yanaluha man dakhala fi hadzal tariq. Demikian pula ketika disebutkan tentang larangan, maka penting ya disebutkan tentang akibat, dampak buruk, efek negatif yang akan diraih atau yang akan didapatkan dari orang yang terjerumus ke dalam jalan tersebut. Nah, itu disampaikan. Wa hadza mustafadun minal qissah fi 'iddati mawadhi'. Dan ini dipetik dari kisah dalam beberapa tempat, ya bukan di dalam satu ayat. Dari semua ayat itu terdapat faedah demikian. Jadi kalau kita, ini juga mungkin di faedah sebelumnya disampaikan ya tentang ketika ada perintah maka ada motivasi. Ya, ketika ada larangan maka ada apa namanya? Ancaman, ya, yang dikenal dengan apa? At-targhib wa tarhib. Dan itu jalan dakwahnya Nabi SAW. Baik, faedah yang ke-17. Wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, dia mengandungnya, kemudian bertambah kelemahan di atas kelemahan ketika mengandung anaknya. Kemudian belum lagi menyusui selama 2 tahun. Ya, maka apa kata Allah? Anishkur li wali walidaik. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi ini wasiat dari Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada orang tua di antara ibadah yang agung. Sebagaimana sebaliknya, di antara dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi dari ayat yang ke-14 ini kita dianjurkan dan diperintahkan untuk mengetahui hak kedua orang tua kita. Baik dia bapak atau ibu kita, atau sebaliknya ibu kita ataupun bapak kita. Ya, apalagi kita yang masih hidup ya kedua orang tua kita, maka itu kesempatan dan peluang besar. Karena keduanya adalah pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu hilang, maka salah satu pintu surga kesempatan tertutup untuk kita. Dan yang sudah ya dia mendahului orang tuanya, kita yang sudah tidak punya orang tua, bukan berarti berhenti bakti kita kepada mereka. Ya, masih berlanjut dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ya, silaturahim kita sambung. Sebagaimana anjuran Nabi SAW ketika sudah tidak ada orang tua, maka bibi itu berhak ya kita perhatikan. Kemudian juga berbuat baik seperti bersedekah atas namanya, berwakaf atas nama orang tua, ya itu dikerjakan juga. Kemudian juga yang paling penting adalah berdoa untuk mereka, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka di alam barzakh, kondisi mereka di alam kubur, kita nggak tahu. Ya kadang kita kalau sudah punya anak lupa sama orang tua, hanya terkadang saja mendoakan mereka. Ya padahal mereka bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena doa kita, doa anak, utamanya adalah anak-anak yang saleh. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua tidak putus ketika kehidupan mereka sudah putus, tetapi dengan doa yang bersambung dari kita untuk mereka, maka itu pun salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua setelah mereka wafat. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Faidah yang ke-18,
Di antara perkara yang akan membantu seorang untuk berbakti kepada orang tua, tadzakkur al-jamil as-sabiq. Nah, ini diambil dari kalimat-kalimat yang Allah sampaikan. Jadi di antara cara kita menyampaikan, misalnya ya kita, baik kita kepada orang tua kita atau anak kita agar berbakti kepada kita, adalah menyebutkan perkara-perkara baik. Artinya apa jasa-jasa yang telah dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Karena Allah mengungkapkan demikian juga. Ya, ibu mengandung, menyusui dan seterusnya. Bapak mencari nafkah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim dan seterusnya. Ya. Laki-laki pemimpin atas wanita. Dan di antara yang Allah katakan apa? Bima anfaqu, dari apa yang mereka infakkan, maksudnya memberikan nafkah. Dan ketika kita sampaikan jasa-jasa mereka, maka ini membantu si anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan boleh kita sampaikan demikian kepada anak-anak kita, Pak. Ya, kamu lihat ibu, ya misalnya kita memberikan contoh kepada orang lain, dia digendong panas-panas, dia jalan kaki, tapi tetap digendong, nggak disimpan dulu, tinggalkan, nanti balik lagi dititip kayak belanjaan, kan nggak begitu. Ya, anak dibawa, capek apa dibawa. Dan kita merasakan ya sebagai orang tua kepada anak, apalagi itu ketika kita punya anak itu baru kita merasakan, oh gini rasanya. Ya, baru kita sadar ketika kita jadi orang tua, begini rasanya kita direpotkan oleh anak-anak. Lagi capek, ya banyak kerjaan, merengek di tengah malam harus bangun juga. Ya, walaupun ada sebagian nggak mau ikut pusing, akhirnya ya pisah ranjang dulu sama istri. Paham pisah ranjang maksudnya? Pindah kamar dulu karena udah repot. Ada kawan saya begitu. Saya kamarnya di sini, istri di sini. Kenapa? Masih punya bayi. Waduh, kok nggak mau repot bareng-bareng? Gimana ceritanya gitu ya? Pengen enaknya aja laki-laki. Sebagian ya. Semoga kita enggak ya. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi ini di antara perkara yang akan membantu kita untuk berbakti kepada orang tua, atau misalnya kita kepada anak kita, menyampaikan, bukan berarti kita mengungkapkan jasa-jasa kita, bukan. Karena kan di antara perkara yang bisa membatalkan amal kan di antaranya apa? Mengungkit kebaikan ya. Al-mannan disebutnya. La tubtilu a'malakum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum bil manni wal adha. Ya. Jangan kalian batalkan pahala-pahala amalan kalian dengan mengungkit dan menyakiti orang yang kita beri. Nah, ini kita sebagai dakwah tidak masalah. Sebagai dakwah, orang tua, orang yang paling berjasa dan seterusnya kita sampaikan agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian faidah yang ke-19, ini masih cukup banyak ya. Jadi apa yang perlu kita singkat. Faidah yang ke-19, anna minal umur al-mu'inah aidan 'alal birri tadhakkur al-masir war ruju' ila Allah. Bahwasanya di antara perkara yang akan membantu seorang hamba berbakti kepada orang tuanya adalah mengingatkan tempat kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua, dia akan sadar bahwasanya balasan terbaik yang akan dia raih adalah nanti ketika dia kembali kepada Allah. Ya, ini pahala baktimu kepada orang tua. Itu kapan diraih sempurnanya? Ketika kembali kepada Allah. Sebagaimana sebaliknya, durhaka kepada orang tua, kalau tidak di dunia, misalnya di dunia kaya, di dunia dia berlimpah hartanya dan seterusnya, tapi karena dia durhaka sama orang tua, nah maka diingatkan dengan hari di mana dia kembali kepada Allah. Nanti akan dia dapatkan balasannya. Dan ini di antara dosa besar yang paling besar ya. Durhaka kepada orang tua di antara dosa besar yang paling besar. Nanti akan kita sampaikan hadisnya. Dan biasanya para hadirin jamaah azanillahu wa iyyakum, orang yang bakti sama orang tua hidupnya biasanya bahagia ya, biasanya. Dan sebaliknya orang yang durhaka sama orang tua cepat atau lambat biasanya hidupnya sengsara. Ya, karena di antara akibat atau efek dosa yang segera Allah segerakan di dunia itu adalah kaitan dengan orang tua. Apalagi sampai ucapannya misalnya orang tua sampai murka. Ya, dan kami ya menyaksikan langsung kejadiannya, bukan katanya tapi ya dekat dengan sekitar kami.
orang tua mendoakan melaknat keburukan dan terjadi ya, ketika orang tua kesal kepada salah seorang anaknya. Ini saya kisahkan sebagai pelajaran ya, tanpa menyebut nama dan daerah. Tapi bukan fiktif ya. Sebagaimana sinetron di akhir tulisannya kan begitu. Ini cerita fiktif. Kalau kami asli ini ya. Jadi anaknya intinya buat kesal orang tuanya. Si anaknya ini qadarullah sedang mengandung, sedang hamil. Maka terucaplah dari orang tuanya ya, bahasa Sundanya cing bisu gitu. Mudah-mudahan bisu anaknya. Benar lahir dalam keadaan bisu sampai dewasa sekarang. Ya, ini ngeri ya. Maksudnya kita nih sebagai orang tua hati-hati juga. Ya, apalagi maaf ya, Betawi itu saya dengar selama 7 tahun di Jakarta itu sering orang tua bego lu, bodoh lu, begitu. Itu perkataan biasa bagi mereka itu ya. Padahal naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua, hati-hati berucap dengan kata-kata kita untuk anak kita. Apalagi dikhawatirkan kita bertepatan dengan sa'ah yustajab lahu du'a. Sebuah waktu yang pada waktu tersebut diijabah doa. Makanya kisahnya Syekh Sudais itu benar itu. Itu Syekh sendiri yang menyatakan. Dan ketika berkunjung di Indonesia, salah satunya ke tempat kami di Libya, ya alhamdulillah berkunjung. Walaupun kita di GR-in tadinya Pak, akan menyolati jadi imam salat maghrib di Libya. Taunya salat zuhur, dia dengarnya Allahu Akbar, cuma itu aja Pak. Nggak dengar Al-Fatihahnya, nggak dengar apa. Salat zuhur aja ya, tapi nikmat aja lah ya. Nah, kalau di Madinah sering mungkin, tapi kalau di Indonesia kan punya kesan lain itu. Nah itu beliau kisahkan berulang-ulang itu di majelis ke majelis lain tentang di antara apa namanya sebab, salah satu sebab tentunya semuanya atas izin Allah. Beliau menjadi imam di Makkah dan sekarang menjadi ketua ya Haramain Makkah dan Masjid Nabawi. Itu kan doa orang tuanya. Nakal tadinya, doakan sana kamu pergi sana. Jadi imam aja sana sudah gitu. Itu kan kesalnya tapi diungkapkan dengan doa baik. Nah kita begitu Pak. Ya kadang saya kalau ingat kisah itu ke anak kesal tuh, soleh kamu ini gitu, kesal gitu. Tapi diungkapkannya kalimat baik. Nah apalagi orang tua itu, ingat ya untuk orang tua Bapak Ibu, para hadirin rahimani rahimakumullah. Orang tua itu Allah nggak pandang apakah dia soleh ataukah dia toleh. Intinya doa ul walid liwaladihi. Kan kalimatnya begitu. Di antara doa yang diijabah sama Allah, doa orang tua kepada anaknya. Kalau anak kan ada syaratnya. Ibnun soleh atau waladun soleh ya diulah kan begitu. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Kalau orang tua nggak ada, orang tua soleh mendoakan anak. Dan ini lihat ini misalnya seorang ibu yang nggak solihah tapi mendoakan keburukan untuk anaknya diijabah. Waliyahzubillah. Ya, makanya hati-hati. Kita sampaikan kepada istri ya, sebagai ibu dari anak-anak kita. Demikian pula kita untuk berhati-hati dalam berucap ya atas nama ya anak-anak kita atau kepada anak-anak kita ya. Sudah adzan? Belum ya di sini belum. Baik jamaah azani Allah wa yakum ajmain. Jadi kisah yang kami sampaikan tadi nyata itu benar ya. Di lingkungan kami begitu kondisinya dan sampai dewasa ya, apalagi qadarullah yang lahir ada anak perempuan ya dan bisu sampai besar. Ya, tapi ya begitulah penyesalan akan selalu ada di akhir. Yang berikutnya jamaah azani Allah wa yakum, faidah yang ke-20 tentang hak orang tua yang paling besar adalah ibu dibanding bapak. Ya, kita tahu semua hadisnya, jadi kami persingkat. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan adalah hikmah antara kaitan hadis Nabi yang mengatakan ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, ibumu, kemudian bapakmu. Ya. Kaitan dengan ayat di dalam surat Luqman ya, tentang berbakti kepada orang tua, ini ada kaitannya. Kenapa 3 kali Nabi SAW mengatakan? Nah ini dikaitkan dengan ayat dalam surat Luqman. Pertama, lihat. Ummuhu hamalathu ummuhu. Perhatikan kalimatnya. Ibunya mengandungnya. Jadi kenapa ummuka? Karena dia sebagai ibunya.
Jadi hadis pertama, ummuka, ibumu, kaitannya dengan ayat di dalam surat Luqman, wasaina insan biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu. Nah ini pertama. Alasannya karena ibunya dia. Kemudian yang kedua, hamalathu. Karena ibunya yang mengandung. Makanya kemudian summa ummuka, kemudian ibumu. Yang ketiga kalimat wa fisaluhu, dan apa fisal? Menyusui. Ya, jadi ketiga perkara ini. Dan tiga perkara ini tidak didapatkan dari manusia lain termasuk dari bapaknya. Ya, tidak didapatkan dari manusia lain termasuk bapaknya. Kalaupun ada wanita yang menyusuinya, baik, kita katakan ibunya bukan, tetap ada kalimat ibu sepersusuan, kan begitu. Bukan ibu aslinya. Kalaupun iya, tapi dari tiga ini nggak mungkin. Ada orang lain misalnya yang berjasa, tapi dari tiga ini nggak mungkin, tiga perkara ini. Kalau dia ibu sepersusuan, tapi dia yang mengandungnya bukan juga. Gitu. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan kaitannya dengan hadis Nabi ummuka tiga kali. Karena dia ibunya, karena dia yang mengandungnya, karena dia yang menyusuinya. Itu tiga perkara ya yang dikaitkan dengan hadis Nabi SAW. Jadi ini tidak akan mungkin didapatkan la minal ab, kata Syekh. Tidak dari bapak, wala min kafah man ahsana ila hadzal ibn. Ataupun dari orang yang misalnya dia memberikan kebaikan secara sempurna kepada anak itu. Misalnya kita atau ada seorang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ada anak misalnya yang dibuang sama orang tuanya, maka dari kecil sampai dewasa dibiayai, diberikan kehidupan dan seterusnya, tapi tetap tiga perkara ini tidak didapatkan dari orang tersebut. Ya, diurusin tapi tidak disusui tapi tidak mengandungnya. Ya. Jadi ini tidak mungkin didapatkan kecuali dari seorang ibu. Maka sangat pantas ya, dan tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibu yang lebih utama dibandingkan bapak ya. Terakhir sebelum adzan dikumandangkan, tapi alasan utama ya, alasan utama mengapa ibu yang pertama kali lebih utama berbuat bakti kepada mereka daripada ayah, ya, alasan pertama adalah apa? Karena perintah Allah, sudah itu yang paling pertama. Seandainya, ini kita bicara seandainya ya, seandainya kalau Allah perintahkan, sekali ibu yang menyusui, ibu yang mengandung, ibu yang paling repot, tapi seandainya Allah perintahkan di balik syariatnya, kamu harus pertama kali berbakti kepada ayah, apa yang kita katakan? Sami'na wa ata'na, sudah. Ya, nggak ada pilihan lain ketika Allah perintahkan kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Ya, sudah nggak bisa, ini kan ibu begini, ini nggak bisa. Jadi kenapa ibu? Memang hikmahnya ada. Tapi awal dari alasan kita berbakti lebih utama, yang paling pertama kepada ibu dulu sebelum bapak, adalah karena Allah dan Rasul yang perintahkan. Demikian hal ini jadikan alasan untuk syariat Allah yang lainnya. Jadi tidak ada, kalau gali hikmah silahkan, tapi pertama karena Allah yang perintahkan. Seandainya Allah perintahkan hal lain, maka tentunya yang kita ikuti perintah lain tersebut. Baik, jemaah azanillahu wa yakum. Ya, nanti insyaallah setelah adzan dikumandangkan kita akan lanjutkan di faedah yang ke-21. Barakallahu fikum. Silakan muadzin. Baik, kita lanjutkan para ikhwah jemaah azanillahu wa yakum. Kita masuk di dalam faedah yang ke-21. Syekh mengatakan innama talaqahul fil haml wal wad' min masyaqqatin wa ta'ab amrun la yarhaqul ibn jazaa'uhu mahma badula minal birri wal juhud. Kata beliau, apa yang didapatkan oleh seorang ibu dari menyusui, hamil, ya, mengandung, kemudian melahirkan, ini adalah ya perkara-perkara berat, letih, capek yang dirasakan oleh beliau, yang tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh anak, sekalipun dia bersungguh-sungguh untuk membalas jasanya. Jadi pertama dalam perkara mengandung, dalam perkara ketika melahirkan, dalam perkara menyusuinya. Dibalas dengan apapun nggak bisa terbalaskan. Ya, ini perlu kita sadari ketika ya menjadi motivasi agar kita berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita ya.
Jadi jangan pernah merasa misalnya orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak mencari nafkah lagi dan kita yang memberikan nafkah kepada orang tua kita, kemudian kita katakan setiap bulan kita berikan sekian-sekian, merasa kemudian sudah balas jasanya. Tidak. Ya kalla wa hasya. Sekali-kali tidak pernah bisa membalas jasa karena masih terhitung. Orang tua kita bagaimana ya. Kalaupun dia nggak ngeluarin duit untuk kita, tapi lihat untuk mengandung kitanya, melahirkan kitanya. Misalnya ada anak yang mengatakan, wah saya sejak dilahirkan ibu dibuang, nggak dibiayai dan seterusnya. Yang ngandungnya siapa? Gitu ya. Nah, tidak diwakili orang lain, oleh tetangganya tidak, oleh ibunya. Baik, yang ke-22. Inna qarna haqqil walidain bihaqqillah dalil ala azimi makanah haqqihima. Jadi penghubungan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah yang dihubungkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Wabil walidaini ihsana. Di antaranya surat An-Nisa juga ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Ya, ibadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbakti kepada orang tua. Kemudian surat Al-Isra juga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Jadi dikaitkan, dihubungkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Dan penghubungan ini kata Syekh dan dari banyak ulama menunjukkan apa? Agungnya bakti kepada orang tua sampai-sampai dihubungkan, dikaitkan dengan hak Allah. Disandingkan, ya digandengkan, disandingkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Artinya jangan lupa niat kita. Jangan lupa tujuan kita ketika kita bakti sama orang tua bukan ingin dapat pujian mereka, bukan. Bukan karena agar kita lebih unggul daripada abang-abang kita, adik-adik kita, bukan. Kadang itu ada motivasi begitu, Pak. Biar saya dianggap lebih baik daripada yang lain. Itu perkara duniawi, itu salah niatnya. Tapi lihat, kita sedang mengerjakan ibadah yang besar. Yang hak ini Allah sandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkaranya pun penting, maka pahala yang dihasilkan besar, bukan sepele. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Hari ini saya udah niat puasa gitu ya. Sekaligus ya karena Dzulhijjah juga ya. Orang tua ngajak makan gitu. Nah, tapi ini jangan jadikan alasan buat antum ya. Ya saya tanya dulu, batal jangan. Ini saya saum. Maka kata ibu batal aja. Ya sudah saya bilang bakti sama orang tua lebih penting dibandingkan puasa. Nah, kita kalau nggak punya ilmu, oh ini puasa Dzulhijjah sayang. Kita lupa ini puasa sunnah, bakti sama orang tua wajib. Jadi saya tanya, maksudnya melihat rautnya juga. Sebetulnya bisa juga, ini puasa aja deh ya. Biasa aja bisa kan itu begitu. Cuma ketika kita lihat lebih ridho karena memang menemani ya, tadi ada perkumpulan dan memang pengen gitu ada kitanya dan kita ikut serta dalam acara tersebut, ya sudah bismillah, insya Allah kan tercatat juga insya Allah ya. Dan bakti lebih wajib ya, ini kita jangan sampai salah jalan. Terkadang kalau kurang punya ilmu ya, wah puasa nih Dzulhijjah hari-hari terbaik. Nah, ini sunnah yang satu wajib, kita melakukan kewajiban lebih Allah cintai dibandingkan yang sunnah. Nah, tapi jangan suruh orang tua batalin, suruh biar saya dapat bakti gitu. Jangan begitu, itu ngakalin agama namanya. Baik, kemudian faedah yang ke-23. Inna syukra lil walidaini yakunu bil hubbi lahuma wad du'a wal birri wassilah wal ihsan. Syukur kepada kedua orang tua di antara cara prakteknya adalah dengan kita mencintai keduanya. Mendoakan, berbuat baik, silaturahim dan ya, melakukan kebajikan. Jadi mencintai mereka termasuk bakti sama orang tua. Kemudian mendoakan mereka termasuk bakti sama orang tua. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ya nanti di akhirat ya ada orang tua yang dia berkata kepada Allah, ya anni lihada, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kok bisa aku dapat begini? Kok bisa aku dapat derajat seperti ini? Kemudian dikatakan kepadanya apa?
bistighfari waladikalak, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi karena permohonan ampun dari anakmu yang diperuntukkan untukmu, maka engkau diangkat derajatnya sampai sampai apa yang kau raih ini. Artinya luar biasa ya, ketika anak yang soleh mendoakan orang tuanya, Allah kabulkan dan akan berdampak kepada kebaikan akhirat untuk orang tuanya. Dan ini termasuk bakti. Kemudian silaturahim ya dengan orang tua itu paling penting. Mengunjungi mereka, menanyakan kabar mereka, memberikan bantuan untuk mereka. Ini termasuk bentuk silaturahim. Faidah yang ke-24. Ya, kita 2 poin lagi ya. Bahayanya berbuat uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Wa annahu min a'zamil itsmi wa asyaddil lum. Ya, wa asyaddul lum. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa atau di antara dosa yang paling besar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Sampai 3 kali Nabi tanya. Maka kemudian mereka berkata, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa jalas, kemudian Nabi duduk. Wa kana muttaqian, dan beliau kondisinya saat itu bersandar. Faqala ala wa qaulu zur, kemudian ketahui juga yaitu persaksian palsu, ya. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai Nabi itu ulang-ulang terus, ulang-ulang. Sampai sahabat itu berharap kalau Nabi itu berhenti. Ya, bukan berarti bosan dari perkataan Nabi, tapi sudah tahu isinya tapi diulang terus. Ini menunjukkan apa? Ya, akan pentingnya perkara apa yang disampaikan Nabi sampai diulang-ulang sama Nabi dalam satu majelis. Ya, dosa yang paling buruk tadi adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Ya, semoga kalau kita pernah melakukan itu atau masih, Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, ya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan kita tahu bagaimana kisah Uwais Al-Qarni yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tabi'in terbaik di antara tabi'in yang mulia. Kenapa? Karena baktinya kepada orang tua. Sampai enggak ketemu Nabi kan, enggak jadi sahabat. Itu karena apa? Karena balik lagi menemui orang tuanya. Jadi enggak lihat Nabi gitu. Yang tadinya kan pengen ketemu Nabi, datang ke Madinah. Enggak ada nabinya. Yang harusnya kalau lihat kan hidup di zaman Nabi, melihat Nabi hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, maka statusnya sahabat. Tapi ini enggak lihat, akhirnya jadi statusnya tabi'in. Padahal satu zaman berarti, ya. Tapi enggak jumpa. Tapi disabdakan Nabi SAW. Disabdakan Nabi. Disabdakan Nabi. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, ya, diperintahkan dan sahabat-sahabat lainnya kalau berjumpa dengan Uwais, mohon mintakan agar Uwais berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk kalian. Itu skala sahabat yang sudah apa? Sudah pasti masuk surga, dijamin surga, kemudian diampuni sama Allah. Diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu diantara amalan unggulannya adalah baktinya kepada orang tuanya. Tapi yang terakhir sebelum kita tutup, tapi masih ada poin-poin lain insyaallah di kesempatan ini kita akan sampaikan, yaitu faidah yang ke-25. Tariqatut ta'amul ma'al ab awil in kana musyrikain aw fasiqain. Ya, cara bergaul dengan bapak dan ibu seandainya keduanya adalah termasuk golongan orang musyrik atau fasik. Fasik maksudnya adalah dia muslim tapi pendosa, ya, ahlu maksiat. Maka Allah sudah ajarkan dalam ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, ya, apa-apa yang tidak ada ilmunya untukmu tentang kesyirikan tersebut, maka jangan taati keduanya. Dan pergauli keduanya di dunia dengan cara yang
baik. Jadi ibu bapak ketika perintahkan perkara yang buruk, syirik kepada Allah, maksiat atau apapun dosanya, maka tidak boleh kita taati. Tetapi di satu waktu atau dalam kesempatan yang sama tidak ada kalimat durhakai dia, nggak ada. Itulah indahnya Quran. Jadi Allah katakan jangan taati, bukan berarti apa? Durhakai dia, bukan. Bahkan Allah tegaskan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya, ibu atau bapak, di dunia dengan cara yang baik. Itu bapak ibu yang musyrik, bapak ibu ahli maksiat, Allah sudah berikan aturan demikian. Bagaimana dengan orang tua yang soleh, tidak memerintahkan kecuali kepada yang baik, ya. Maka jangan jadikan seolah-olah mereka adalah orang yang musyrik. Yang musyrik saja, kalaupun musyrik, tidak ada izin dari Allah untuk mendurhakai keduanya. Ini penting kita perhatikan agar tidak salah dalam memahami ayat. Ya, lihat, fala tuti'huma, jangan taati kemaksiatannya. Tapi di waktu yang sama Allah katakan wasahibuhuma, tetap pergauli mereka dengan baik. Ya, dalam urusan-urusan lain yang sifatnya mubah atau perintah kebaikan atau perkara-perkara yang di dalamnya tidak ada larangan dan Allah ridhoi. Ya. Baik jemaah azanillahu yakum. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, faedahnya memang agak banyak ya. Apa yang perlu disingkat insyaallah kami singkat. Ini sampai 50. Kita baru berapa? 25. Baru setengahnya ya. Ya, Masya Allah. Dari beberapa ayat faedahnya 50. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum dikumandangkan iqamah dan kita tutup, barangkali ada pertanyaan maka kami persilakan. Tapi silakan, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita sudah jelaskan tentang urutan dosa yang disebutkan Allah di dalam surat Al-A'raf ya. Innama harramu alaik, gimana ayatnya? Wal itsma wal baghya, ya, dosa, wal fawahish, kemudian kekejian, wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, engkau menyekutukan Allah terhadap perkara-perkara yang tidak ada keterangan dalam hal tersebut. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita bicara dari ayat tersebut, maka ada dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak diketahui. Nah, ini bisa keterangan, sebetulnya keterangan lengkapnya ada Ustaz Abu Haidar ya di YouTube beliau jelaskan ya sekitar berapa belas menit itu ya untuk penjelasannya. Tapi wallahu a'lam bishawab, memang para ulama kalau kita lihat di kitab-kitabnya banyaknya tentang syirik, Pak ya. Jadi dosa yang paling agung adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti bertabrakan dengan ayat tadi, Pak. Ya, sebagaimana seperti dosa yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Bukan berarti tidak ada yang lebih besar. Karena ada yang lebih besar apa? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar. Tetapi ada yang lebih besar, apa itu? Ya tadi, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita tidak ketahui. Alasannya kenapa dosa ini lebih besar? Ya, sebagaimana dijelaskan, karena ketika kita menyekutukan Allah, ya kemarin sebetulnya sudah disinggung ya. Karena ketika kita menyekutukan Allah atau ketika seorang menyekutukan Allah, dia mensejajarkan makhluk dengan Allah. Ya, sebagaimana yang dipraktekkan orang-orang musyrik. Ya, dia mensejarahkan Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, itu disejarahkan dengan Allah. Mereka meyakini Allah atau tidak? Meyakini Allah, Pak. Yang menciptakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawabnya apa? Allah. Tetapi di sisi lain mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan.
Makanya syiriknya dalam hal apa? Uluhiyah. Ya, syiriknya dalam tauhid ibadah. Jadi mereka meyakini penciptanya, pemberi rezekinya siapa, tapi dalam hal ibadah mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Ini semua perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Nah, jemaah azani Allah wa yakum, ketika mereka, ya ini misalnya patungnya mereka dan tahu Allah yang ada di atas. Mereka mengibadahi patung-patung ini buatan tangan-tangan mereka sendiri. Ketika mereka beribadah berarti mereka mensejarahkan ini dengan siapa? Allah. Menganggap bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Sedangkan orang yang berbicara tentang Allah, apa-apa yang mereka tidak ketahui tentang Allah, mereka sebaliknya. Mereka menjatuhkan Allah, disejajarkan dengan makhluk. Nah, itu kenapa dosa berbicara tentang Allah bisa lebih besar. Ketika misalnya bentuk jenisnya seperti ini, Pak. Ketika Allah dijatuhkan, kalau ini kan ini yang diangkat, Pak, disejarkan dengan Allah. Kalau ini Allah yang dijatuhkan kepada, ya misalnya yang mengatakan Allah berjasad, Allah punya fisiknya sama seperti manusia, berarti kan diturunkan Allah yang tadinya mulia, yang tadinya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, kemudian dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, disejarkan dengan makhluknya. Maka dosanya lebih besar. Kalau yang satu kan tadi mensejajarkan makhluk, sekarang mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kata para ulama itu lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya faidah ini ada kaitannya dengan ya bisa dibaca dalam tentang tafsir Quraisy. Bahwa kaum Quraisy di zaman mereka menyekutukan Allah tapi Allah jaga mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menyekutukan Allah tapi niatnya benar. Itu dikatakan dalam kitab tafsir, Pak. Awwalu marra tadabbarul Quran. Jadi mereka menyekutukan Allah tapi niatnya benar. Niatnya apa? Ya seperti mengagungkan, menjaga Ka'bah gitu. Makanya mereka punya keunggulan, di antaranya tetap dijaga sama Allah di mana saat mereka menyekutukan Allah, padahal Allah paling murka dengan kesyirikan. Itu disebutkan ya. Walaupun tetap ya di akhiratnya ya tetap diadab. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak ya. Tapi ada lagi? Baik, cukup ya. Syukran jazakumullah khairan atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbicara tanpa ilmu atau berbicara namun tidak ada amal yang kita amalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma zidna ilman ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.